223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka. Yang terhormat Saudara Pimpinan, Bapak Menteri Perindustrian dan Bapak Menteri Hukum beserta jajaran, anggota DPR RI dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan bimbingannya sehingga kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kekayaan intelektual yang secara langsung bersentuhan dengan kreativitas, inovasi, dan daya saing ekonomi bangsa. Dalam era persaingan global dan transformasi digital yang semakin pesat, perlindungan hukum atas desain industri bukan lagi sekedar kewajiban normatif akibat keikutsertakan Indonesia dalam perjanjian TRIPS, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun ekosistem inovasi nasional yang tangguh. Landasan konstitusional perlindungan ini ditegaskan dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Serta pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hak desain industri adalah hak milik intelektual yang wajib dilindungi negara, sekaligus bagian dari upaya pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah. Fraksi PD Perjuangan DPR RI dengan ini menyampaikan beberapa pandangan tentang rancangan undang-undang tentang desain industri sebagai berikut. Pertama, RUU Desain Industri merupakan penggantian yang menyeluruh dan mendesak atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang telah berusia lebih dari 2 dekade. Undang-undang tersebut lahir sebelum era masifnya digitalisasi, platform perdagangan daring, dan ekonomi kreatif berbasis desain, sehingga sudah tak mampu lagi merespon dinamika perkembangan industri, teknologi, dan perdagangan global. Urgensi pembaruan ini semakin mendesak mengingat Indonesia hingga saat ini belum menjadi pihak dalam Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, sebuah pendaftaran internasional yang dikelola oleh WIPO dan telah diadopsi oleh lebih dari 90 negara. Melalui Hague Agreement, seorang desainer atau pelaku usaha cukup mengajukan satu permohonan tunggal untuk mendapatkan perlindungan desain industri di puluhan negara sekaligus, suatu kemudahan yang hingga kini belum dapat dinikmati oleh desainer anak bangsa. Ketiadaan aksesi Indonesia terhadap sistem ini menjadi hambatan nyata bagi pelaku industri kreatif nasional, terutama UMKM, dalam melindungi karya desain mereka dari pembajakan di pasar internasional. Oleh karena itu, fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa RUU Desain Industri ini harus secara tegas memuat amanat penyelarasan dengan Hague Agreement sebagai peta jalan menuju aksesi, sehingga desain anak bangsa tidak hanya terlindungi di negeri sendiri, tetapi juga berdiri tegak dan diakui di pentas dunia. Pembaruan hukum ini sekaligus merupakan kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan pasal 28D ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, RUU Desain Industri ini harus menjadi instrumen negara yang secara nyata berpihak kepada rakyat banyak, khususnya para desainer independen, pelaku industri kreatif, dan UMKM. Fraksi PD Perjuangan mendukung sepenuhnya terobosan diperkenalkannya sistem pencatatan desain industri bagi produk berumur daur hidup pendek atau short life cycle seperti produk fashion, tekstil, dan produk digital sebagai wujud keberpihakan negara kepada pelaku usaha kecil yang selama ini terhambat oleh prosedur pendaftaran yang panjang dan tidak terjangkau. Sejalan dengan amanat pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan kemandirian, serta RUU ini merupakan salah satu pilar untuk mewujudkannya. Ketiga, RUU Desain Industri ikut memperkuat kerangka hukum perlindungan kekayaan intelektual dalam menghadapi era industri 4.0, termasuk perlindungan atas desain digital, desain antarmuka pengguna atau Graphical User Interface GUI, dan ancaman pembajakan melalui teknologi 3D printing, dan negara wajib hadir untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi
tidak menjadi celah yang dieksploitasi para peniru, melainkan justru menjadi ruang yang semakin luas bagi kreativitas dan inovasi anak bangsa sebagaimana dijamin oleh pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Keempat, RUU Desain Industri dilaksanakan dengan memperkuat kepastian hukum melalui penajaman syarat kebaruan yang mencakup kemiripan dan tidak hanya kesamaan mutlak. Percepatan proses permohonan dari 11 bulan menjadi paling lama 6 bulan, pembentukan komisi banding desain industri yang independen, serta penguasaan mekanisme penegakan hukum melalui injunction dan sanksi pidana yang lebih tegas. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa hukum yang kuat dan adil adalah prasyarat mutlak tumbuhnya kepercayaan investor dan pengembangnya dan berkembangnya ekosistem inovasi nasional. Kelima, fraksi PDI Perjuangan mendorong agar RUU Desain Industri menyelaraskan sistem perlindungan nasional dengan Hague System atau WIPO, termasuk dalam hal perpanjangan masa perlindungan desain industri. Penyelarasan dengan standar internasional ini bukan semata-mata pemenuhan kewajiban perjanjian multilateral, melainkan langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk Indonesia, khususnya produk UMKM di pasar global. Dengan masa perlindungan yang lebih panjang dan diakui secara internasional, desainer dan pelaku usaha kecil dapat dengan lebih percaya diri memasarkan produk mereka ke mancanegara tanpa khawatir haknya diterabas oleh kompetitor asing. Fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa memperkuat posisi desainer Indonesia di pentas global adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemandirian ekonomi bangsa. Keenam, fraksi PD Perjuangan mendorong agar RUU Desain Industri memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yakni mediasi dan arbitrase sebelum mengedepankan sanksi pidana. Sengketa desain industri pada umumnya terjadi di antara sesama pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang tidak seimbang. Kriminalisasi atas sengketa yang sejatinya dapat diselesaikan secara damai tidak hanya merugikan para pihak tetapi juga mengerdilkan ekonomi industri kreatif nasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase harus diprioritaskan dan difasilitasi oleh negara sebagai pilihan utama, sedangkan jalur pidana diposisikan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, khusus bagi pelanggaran yang bersifat masif, sistematif, dan bertujuan merusak ekosistem industri kreatif nasional. Ketujuh, fraksi PD Perjuangan memberikan penekanan khusus RUU Desain Industri harus menjadi benteng pelindung kekayaan budaya dan kearifan lokal bangsa. Indonesia adalah negara dengan khazanah budaya yang beraneka ragam dari motif batik, tenun ikat, ukiran, anyaman, dan ribuan ekspresi budaya visual Nusantara lainnya adalah aset milik kolektif bangsa yang tidak boleh diklaim secara sepihak oleh pihak manapun. Ketentuan yang melarang pendaftaran desain berdasarkan ekspresi budaya tradisional yang tidak dimodifikasi secara substansial adalah langkah yang tepat dan harus dibarengi dengan kebijakan afirmatif yang mendorong komunitas adat dan UMKM daerah untuk mengkomersialisasikan desain berbasis budaya lokal secara bermartabat. Hal ini merupakan implementasi nyata pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kedelapan, pembahasan RUU Desain Industri selanjutnya agar tetap menjalankan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation untuk mendapatkan aspirasi secara luas dari kalangan industri, desainer, akademisi, komunitas budaya, dan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa legitimasi sebuah undang-undang tidak hanya bersumber pada prosedur formal, tetapi juga sejauh mana ia mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Saudara pimpinan, Bapak Menteri, anggota DPR RI, dan hadirin sekalian, dengan pandangan tersebut di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui rancangan Undang-Undang Desain Industri untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Demikian pendapat fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri. Atas segala perhatian dan hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Merdeka. Kapoksi Pansus, fraksi PD Perjuangan, Sudin SE A170. Terima kasih.